Halo Sobat Arkas, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan aplikasi Arkas. Aplikasi Arkas ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas poin update dari aplikasi Arkas versi 2.07. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas 5 poin dari updatean aplikasi Arkas ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-6 yang terkait dengan laporan penggunaan atau laporan K7-nya yang menjadi 0 semua atau menjadi kosong begitu. Nah, hal ini nanti kita bisa lihat, saya sudah siapkan materinya, apa sih penyebabnya, kemudian seperti apa sih penanganannya dan solusinya. Kasus seperti ini terjadi diakibatkan memang dari beberapa kesalahan teknis yang ada di aplikasi Arkas versi 2.06. Nah, salah satu contohnya yang pertama di sini juga di aplikasi Arkas versi 2.06 itu ada kesalahan teknis yang mengakibatkan nominal penggunaan pada kertas kerja menjadi 0 setelah disahkan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kanan itu ada gambar. Di situ bisa kita lihat di bagian tabel itu penggunaannya 0 semua gitu. Padahal sebelum perubahan itu ada isinya gitu. Namun setelah disahkan itu menjadi 0 semua. Berikutnya, apalagi sih dampaknya? Dampaknya poin yang kedua adalah bisa kita lihat di sini. Poin yang kedua adalah laporan penggunaannya menjadi 0 semua. Nah, ini sini gambarnya, ini salah satu contoh saja. Bisa kita lihat di sini laporannya jadi 0 semua. Padahal proses perubahan itu posisinya ada di BKU di bulan Agustus. Nah, ya, harusnya itu datanya sudah ada isinya seperti itu. Oke, berikutnya apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah yaitu proses hapus perubahan pada versi 2.06. Memang kami pernah menginstruksikan untuk melakukan penghapusan perubahan ya di versi 2.06 itu terkait dengan ada permasalahan di bagian pengambilan sisa anggaran gitu ya. Jadi di versi 2.06 itu kita menyarankan ada beberapa untuk melakukan hapus perubahan. Namun setelah kami periksa gitu ya, memang di awal itu tidak terlihat permasalahannya, namun setelah masuk ke BKU kemudian mengecek laporan penggunaannya, di situ baru kelihatan bahwa laporan penggunaannya menjadi 0 semua. Makanya di versi 2.07 itu kami lakukan perbaikan prosesnya untuk mengembalikan data yang kemudian menjadi 0. Sebetulnya data itu tidak hilang di dalam database, namun ada beberapa entitas korelasi yang kemudian itu tidak terhubung sehingga datanya menjadi 0. Lantas solusinya apa? Solusinya ada dua sebetulnya. Ini tergantung dari kasusnya ya Bapak dan Ibu. Solusi yang pertama itu sebetulnya dapat terselesaikan dengan updatean versi 2.07 hanya dengan melakukan perubahan ulang, langsung bisa keluar gitu ya. Hanya itu biasanya solusi yang nomor satu ini biasanya itu ketika proses hapus perubahannya itu ketika terjadi di versi 2.07. Jadi kalau yang di versi hapusnya itu di versi 2.06, memang itu yang paling mudah dan paling cepat itu kita melakukan proses yang nomor 2, yaitu proses rollback dan backup database dari aplikasi Markas Dinas Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan baik itu penyebabnya di mana, kemudian juga saya akan mencontohkan juga solusinya seperti apa. Di sini saya sudah siapkan aplikasi Arkasnya. Kita akan coba. Di sini saya punya aplikasi yang sudah seperti biasa saya sudah login begitu ya. Dan posisi di aplikasi ini posisinya ini RKAS perubahannya atau BOS perubahannya ini sudah disahkan. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini BOS regulernya sudah disahkan karena ketika dipilih di sini tombol tambah, sisip, ubah dan hapusnya sudah tidak aktif ya.
Di sini juga bisa kita lihat seperti gambar yang tadi di slide gitu ya. Di pojok sebelah kanan bagian penggunaannya menjadi 0 semua. Nah, seperti ini ya. Padahal ketika proses perubahannya itu ada isinya seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian penata usahaannya, di laporan penggunaannya pun di sini kita bisa lihat, klik bos reguler perubahannya, pilih misalkan kita coba ya yang laporan semesternya. Nah, ini ada isinya kalau yang laporan semester. Ada juga tapi yang kosong ya. Nanti kita bisa lihat kalau yang laporan penggunaan semesterannya itu kosong, itu akibat dari apa, nanti kita bisa lihat. Ini di awal sudah ada isinya yang semester ya. Coba kita lihat yang laporan penggunaan yang tahapannya. Kita pilih di sini tahap, kemudian dipilih tahap ke-1. Oke, nah sini juga masih ada ya, masih ada isinya. Coba kita lihat kenapa kemudian di laporan penggunaan itu tiba-tiba menjadi kosong, karena memang sekolah itu pernah melakukan hapus perubahan. Saya ambil contoh ini ya. Seperti tadi kita lihat di laporan penggunaan memang masih ada isinya. Sekarang kita coba hapus hapus perubahannya begitu ya. Sekarang kita coba untuk melakukan proses hapus perubahan ya. Perlu jadi catatan, di sini saya menggunakan versi yang lama ya, versi 2.06 gitu ya. Jadi jangan salah paham gitu ya, supaya Bapak dan Ibu bisa membedakan nanti versi 2.06 kesalahannya di mana, 2.07 nanti solusinya di mana. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menghapus perubahan, saya buka aktivasi kertas kerja ya. Nah, di sini kan ada tombol hapus nih. Nah, tombol hapus, saya pilih klik tombol hapusnya. Nanti ada dua pilihan di sini, hapus seluruh anggaran atau hapus perubahan. Jadi catatan, tolong digarisbawahi, yang harus dilakukan adalah hapus perubahan ya, untuk mengulang lagi proses perubahannya. Jangan lakukan hapus seluruh anggaran, karena ini kalau dilakukan maka Bapak dan Ibu akan mengulang lagi dari bulan Januari ya, akan mengulang lagi dari bulan Januari proses penganggarannya. Makanya hati-hati, lakukan adalah hapus perubahan. Oke, pastikan terkoneksi dengan internet. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini yakin akan menghapus anggaran prosedur, yes. Di sini banyak sekali validasinya untuk kehati-hatian kita semua ya. Jadi sengaja ini diberikan banyak validasi. Kemudian tinggal klik yes, kemudian yes lagi. Oke, selesai, sehingga tombol perubahannya di sini sudah aktif. Kemudian kita lakukan proses perubahan ya. Oke, lakukan perubahan. Oke, masukkan. Dan ini sudah sesuai ya. Kita bisa lihat sekarang. Kita lihat ya di bagian kertas kerjanya. Nah, di bagian kertas kerjanya ini penggunaannya masih 0. Sekarang kita lihat nih di bagian penata usahaannya, laporan penggunaannya apakah jadi 0? Kita lihat ya. Nah, ini jadi 0 semua karena proses hapus perubahan tersebut. Kemudian juga misalkan saya coba cek yang tahapannya. Saya buka yang tahapannya, saya pilih tahapan, kemudian pilih poin 1 atau yang kedua lah ya. Ini juga 0 semua. Kemudian yang tahapan ke-1-nya kita lihat, kita pilih, ini juga jadi 0 gitu ya. Ada juga yang penasaran, barangkali mungkin karena kertas kerjanya belum disahkan mungkin gitu ya. Kita coba sekarang kita sahkan ya. Kita sahkan ya melalui versi 2.06. Di sini anggap saja di bagian kertas kerjanya sudah dilakukan perubahan gitu ya. Oke, makanya kita bisa langsung pengesahan karena dananya 0 gitu ya. Ini anggapannya jumlah siswanya masih sama. Kalau jumlah siswanya yang berbeda, bertambah atau berkurang, dan ingin mengetahui cara mengambil sisa anggaran, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Saya di sini akan lebih fokus bahas yang poin nomor 6 itu. Oke, sekarang saya coba sahkan ya melalui versi 2.06, apakah nanti laporan penggunaannya muncul atau tidak. Oke, kita tunggu. Nah, kalau yang anggarannya sedikit sih sebetulnya ini tidak sampai 1 menit itu bisa selesai ya. Mulai dari proses sinkron, kemudian nanti proses pengiriman data pengesahannya pun tidak akan lama.
kecuali kalau datanya yang banyak gitu ya, sampai siswanya sampai ribuan atau misalkan 700 800 itu lumayan gitu. Jadi nanti bagi Bapak dan Ibu yang punya siswanya banyak, anggarannya banyak, mohon bersabar dalam proses melakukan pengesahan ini. Oke, ini cepat ya karena memang jumlah siswanya sedikit. Saya buka sekarang aplikasi dinasnya. Oke ya, mohon dicatat kembali Bapak dan Ibu, yang saya buka saat ini, yang sekarang di hadapan Bapak dan Ibu ini adalah aplikasi Dinas Pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan menanyakan yang dari sekolah, Pak saya ingin login, ya nggak bisa, ini khusus Dinas Pendidikan. Oke, berikutnya saya sahkan RK yang tadi diajukan, saya setujui, kemudian klik yes. Oke, selesai. Kemudian saya kembali ke aplikasi Arkasnya. Saya cukup lakukan cek status. Kita lihat apakah berhasil pengesahannya. Oke, nah di sini bos pusat revisi disetujui, artinya ini sudah disahkan. Nah sekarang kita lihat apakah laporan penggunanya muncul. Barangkali Bapak dan Ibu penasaran. Nah, harusnya sih tidak muncul karena ini kita di versi 2.06. Memang di situ ada bug ya. Kita sudah perbaiki di versi 2.07. Nah ini masih tetap kosong gitu ya, ini juga masih tetap kosong, kemudian juga yang tahapannya juga sama, ini masih tetap kosong. Nah itu ya, kalau sebetulnya kita kembali ke file PowerPoint-nya, kalau proses hapus yang harus jadi catatan ini Bapak ini supaya tidak bingung ya. Kalau Bapak dan Ibu melakukan proses perubahannya di versi 2.07, itu sebetulnya relatif aman ya, dalam artian jadi Bapak dan Ibu cukup diupdate saja atau melakukan proses sinkron itu bisa selesai. Namun bagaimana kalau misalkan kita sudah diupdate nih versi 2.07, saya sudah melakukan proses perubahan ulang gitu ya, tapi masih belum muncul, awas, setelah diupdate versi 2.07 tapi dilakukan hapus perubahan tetapi tetap masih belum muncul, maka lakukan proses yang kedua ini ya. Yang kedua ini sampaikan ke Dinas Pendidikan, Pak kami pernah melakukan hapus perubahan di versi 2.06 ya. Bagi Bapak dan Ibu yang dari Dinas Pendidikan atau dari sekolah yang sudah menonton video ini, dinasnya belum tahu, nanti boleh disampaikan, Pak ada video tutorial terkait yang anggarannya menjadi kosong dan kami disuruh atau disarankan untuk menghubungi dinas untuk melakukan proses rollback database, dan kemudian databasenya di backup dari aplikasi markasnya Dinas Pendidikan. Nah nanti saya akan jelaskan alur bagaimana melakukan proses rollback dan backupnya di aplikasi Dinas Pendidikan ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke aplikasinya. Nah sampai di tahap ini di aplikasi 2.06 itu kan terjadi masalah seperti tadi. Nah sekarang saya tutup aplikasinya untuk melakukan update aplikasi Arkas di versi 2.07 nya. Saya tutup dulu ya. Oke, kemudian kita nyalakan lagi aplikasinya, pastikan terhubung dengan internet karena akan mengupdate ke versi yang terbaru. Oke, kita tunggu, ini sedang mengupdate aplikasinya. Oke, itu kecepatan update juga tergantung dari koneksi internetnya, dan proses update ini kan tidak terjadi setiap hari. Jadi disarankan kalau ada instruksi updatean terbaru, Bapak dan Ibu bisa mencari lokasi yang jaringan internetnya mungkin lebih mudah dijangkau gitu ya, supaya proses update-nya bisa lebih cepat seperti itu. Oke, tinggal klik yes, kemudian aplikasinya setelah selesai diupdate ya akan menyala kembali dengan sendirinya. Ini adalah poin-poin yang menjadi updatean di versi 2.07. Kita tutup, saya login. Oke, kemudian kita cek ya. Untuk kasus yang saya jelaskan di sini, kita lihat kertas kerjanya ya. Ini tetap masih 0 gitu ya, masih 0.
Kemudian saya geser ke bagian laporan penggunaannya, kita cek. Ini semester 1, kita lihat. Ini juga 0 ya. Kalau terjadi kasus seperti ini, pertama lakukan sinkron ya. Ini untuk poin yang nomor 1 tadi ya, harusnya bisa selesai di versi 2.07. Namun jika tidak selesai permasalahannya, saya akan jelaskan poin yang kedua gitu ya. Kita tunggu proses sinkronnya. Oke, selesai proses sinkronnya. Kita lihat laporan penggunaannya apakah sudah muncul atau belum. Kita lihat datanya masih 0 gitu ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, sesuai dengan instruksi di sini yang poin nomor 2, silakan Bapak dan Ibu menghubungi Dinas Pendidikan untuk melakukan proses rollback dan backup database-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan di bagian yang ada di Dinas Pendidikannya gitu ya. Di sini nanti Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan silahkan masuk ke dalam aplikasi markasnya untuk kemudian nanti masuk ke dalam menu daftar sekolah ya, masuk ke menu daftar sekolah, kemudian inputkan NPSN sekolah tersebut untuk melakukan pencarian di sini. Ini contoh saja ya. Contoh saja dari saya, cari sekolahnya. Nah, jika sudah ketemu, checklist di pojok kiri gitu ya. Ingat di sini ada tabulasi SD dan SMP, ini dipisah ya. Jadi kalau ketika dicari NPSN tidak muncul, coba dilihat di tabulasi SMP. Gitu ya, jangan-jangan sekolah yang kita cari adalah sekolah SMP. Checklist tabulasinya. Kemudian di pojok kanan di atas di sini ada tombol history. Bapak dan Ibu silahkan yang di Dinas Pendidikan klik tombol history. Nah, di sini ada rekapan histori sinkron dari sekolah tersebut, ya. Jadi sekolah tersebut melakukan sinkron sudah berapa kali itu bisa kelihatan, gitu, atau melakukan penutupan BKU. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah berikutnya adalah Dinas Pendidikan pilih bulan BKU-nya yang paling tinggi. Ya, dengan cara diklik atasnya ya. Ini pengurutan. Tuh. Nah, cari yang paling tinggi di sini bisa kita lihat di sini ada 8 ya. Oke, ada 8, ini ada 3. Ini artinya bulan ke-8. Jadi kalau dihitung itu berarti bulan Agustus ya. Ini adalah BKU tutup bulan Agustus. Gitu. Nah, dilihat juga tanggalnya di sebelah kirinya itu ada tanggal ya. Ini berarti tanggal 6 itu 2 kali penutupan BKU, tanggal 10 1 kali gitu ya. Nah, tinggal dipilih saja ya. Kalau saya di sini ambil contoh misalkan yang tanggal 6 ya. Boleh tidak ambil yang tanggal 10? Boleh. Itu yang tanggal 6 boleh. Nah, kalau saya ambil yang tanggal 6 gitu, 6 10 2020 dengan bulan BKU-nya adalah bulan 8. Kemudian langkah berikutnya adalah klik tombol kembalikan data. Klik tombol kembalikan data. Klik. Nah, tinggal diklik OK. Kita tunggu saja. Ditunggu ya. Dia sedang proses mengembalikan data. Nah, ini sudah selesai. Proses ini juga sebetulnya bisa dilakukan untuk kasus-kasus lain. Sebagai contoh, misalkan database di sekolah itu hilang, rusak, dan tidak bisa dikembalikan, maka sekolah bisa melakukan permintaan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan backup database gitu ya. Nah, ini sudah di rollback, artinya data yang tanggal 6 itu sudah saya kembalikan ke dalam sistem markasnya. Baru setelah itu Bapak dan Ibu yang di Dinas Pendidikan mulai melakukan proses unduh database-nya. Nah, database-nya, klik unduh database, ada tombol di atas, kemudian klik OK. Nah, emailnya isikan email yang dipakai untuk login oleh sekolah. Kalau saya tadi pakai bendahara ya. Jadi silahkan nanti koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan. Setelah diisi kemudian klik tombol simpan. Nah, ini adalah proses mendownloadnya. Mendownload apa? Mendownload database yang baru. Begitu. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian masukkan ke folder gitu ya. Saya ambil contoh di sini ya. Nama database-nya ini,
kemudian klik save. Nah, ini sedang download, kemudian buka foldernya. Nah, ini database-nya ya. Nah, setelah dapat database-nya, pertama tutup dulu aplikasinya. Aplikasi Arkasnya ditutup dulu ketika akan menimpakan file yang lama diganti dengan file yang baru. Tutup dulu aplikasi Arkasnya. Oke, keluar. Setelah itu saya kopikan database-nya, kemudian saya ketikkan %app data persen ya, seperti video tutorial sebelumnya terkait backup database ya. Di sini posisinya ini ada di sini, kemudian timpakan database yang tadi di-download dari dinas ya. Jadi nanti dinas pendidikan setelah di-download seperti ini, file yang di-downloadnya itu berikan ke sekolah ya. Nanti oleh sekolah tinggal ditimpakan saja di database lokalnya yang ada di laptop atau di PC Bapak dan Ibu. Saya timpakan ya, ganti database yang lama. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah diganti. Nah, kalau sudah ditimpakan, sekarang kita buka aplikasi Arkasnya. Nah, sudah keluar, kemudian kita login. Oke, passwordnya itu biasanya sama dengan username-nya ya. Saya isi seperti ini, kemudian klik login. Oke. Nah, berikutnya kita cek di bagian kertas kerja. Saya masuk ke bagian kertas kerja, penganggaran. Kita lihat. Nah, kalau terjadi muncul ada merah, ada biru dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Yang harus dilakukan oleh sekolah adalah lakukan sinkron, gitu ya. Klik tombol sinkron supaya datanya betul-betul posisinya sama dengan yang di dinas pendidikan dan ada yang ada di sekolah gitu ya. Data apa? Data referensi, rekening, dan daftar barangnya. Kita coba sinkronkan dulu. Jadi biasakan ketika ada proses-proses atau tabel ada data yang tidak ketika terjadi data yang agak janggal gitu, boleh lakukan proses sinkron gitu ya. Oke. Sudah dilakukan sinkron, sekarang saya buka lagi kertas kerjanya. Nah, sekarang warna merahnya sudah hilang gitu ya. Sekarang kita cek bagian penggunaannya. Nah, laporan penggunaannya saya cek di sini semester 1. Nah, datanya sudah kembali, sudah keluar. Kemudian kalau yang tahapannya oke. Nah, ini juga datanya sudah ada ya, sudah keluar. Jadi datanya sudah aman. Namun yang jadi pertanyaan adalah data yang kita download dari dinas itu posisinya ada di mana? Cara mengetahui posisinya, kita buka aktivasi PKU-nya ya. Kita lihat post reguler. Nah, ternyata bulan Agustus sudah ditutup. Nah, sudah ditutup berarti langkah berikutnya adalah melakukan proses perubahan ulang ya. Masuk ke aktivasi kertas kerja, lakukan perubahannya gitu ya. Nah, ditunggu sebentar, pastikan terkoneksi ke internet di bagian ini. Nah, klik OK. Proses perubahannya sudah aktif. Kemudian saya buka kertas kerjanya. Nah, tinggal dilakukan proses perubahan ulang. Kalau kita lihat di sini penggunaannya sudah kembali normal ya. Nah, jangan khawatir, di versi 2.07 ini Bapak dan Ibu aman dalam proses melakukan hapus perubahan. Jadi kalau ada kesalahan, kalau apa setelah masuk PKU itu mau melakukan perubahan ulang terkait misalkan ada sisa anggaran yang belum terambil, itu boleh lakukan perubahan ulang dan insya Allah datanya aman gitu ya. Nah, ini sudah saya contohkan, ini di versi 2.07. Berikutnya tinggal Bapak dan Ibu silahkan melakukan proses perubahan. Nah, kita coba setelah diubah, kita coba pengesahan ya di versi 2.07. Nah, kalau tadi 2.06 itu kan datanya jadi hilang. Nah, kalau sekarang kita coba di versi 2.07 untuk proses pengesahannya gitu ya. Oke, kita tunggu.
Berhasil. Kemudian saya akan sahkan pengesahannya. Oke. Kemudian saya sahkan. Oke, selesai. Kita cek aplikasi Arkas-nya, cek statusnya. Oke. Kemudian kita cek kertas kerjanya, apakah penggunaannya jadi 0 atau tidak. Geser ke kanan. Nah, ini aman ya, penggunaannya sudah aman, terisi. Kemudian penata usahaannya saya pilih laporan penggunaan semester 1. Ini juga aman, datanya ada ya, ini ada. Oke, kemudian saya coba laporan penggunaan tahapannya. Saya pilih yang tahap kedua. Tahap kedua ini juga aman ya, datanya ada gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk kasus yang laporan penggunanya 0 dan kertas kerjanya yang laporan penggunanya juga 0, itu boleh lakukan proses ini. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh diisi komennya gitu ya. Nanti mohon sabar untuk menunggu jawabannya, secepatnya nanti dari kami akan menjawabnya. Kemudian juga nanti di bagian deskripsinya juga akan saya berikan sekilas gitu ya, terkait dengan poin apa saja sih yang harus dilakukannya gitu. Nah, silahkan bagi Bapak dan Ibu yang jadi pengelola dana posisi sekolah yang menemukan kasus ini untuk mencoba cara ini dan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Itu saja video tutorialnya. Selamat bekerja dan salam Arkas.